Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tidak mari apa nak? Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghaffar, mudawwilil laili wan nahar, la ayatil liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, merekalah orang yang mengharapkan kasih sayang Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Ibu kepala sekolah yang sama kita muliakan, Bapak Ibu Wakil Kepala, Ibu KTU, Bapak Ibu Majelis Guru, seluruh pegawai SMA 3 Kota Padang Panjang, Bapak Ibu guru-guru muda yang sedang praktek lapangan di SMA 3 ini, teristimewa anak-anak Bapak, calon-calon orang sukses dan calon-calon pemimpin di masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita bisa menikmati hidup sampai sekarang. Kita sudah bisa sekolah tatap muka walaupun separuh-separuh. Alhamdulillah. Lah ikhlas macam alhamdulillah kok. Hai. Salawat dan salam buat junjungan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak Bapak yang Bapak muliakan, sekarang kita memperingati Tahun Baru Islam. Kita memperingati Tahun Baru Hijriyah. Kenapa Tahun Baru Islam itu disebut dengan Tahun Hijriyah? Kenapa Tahun Islam itu disebut dengan Tahun Hijriyah? Jawabannya, karena tahun itu dihitung sejak hijrahnya Nabi dan orang Islam pada masa itu dari kota Mekah ke kota Madinah dalam rangka menyelamatkan iman dan memikirkan masa depan Islam. Jadi para sahabat tidak mengambil lahirnya Nabi sebagai tahun Islam. Umar bin Khattab tidak mengambil Rasulullah menerima wahyu pertama yang menjadi tahun Islam. Tetapi hijrahnya kaum muslimin dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa istimewanya?
Kenapa tidak lahirnya Nabi? Kenapa tidak sewaktu Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira? Rupanya hijrah merupakan momentum penting di dalam agama. Bagaimana pentingnya? Yang pertama, hijrah itu adalah pekerjaan besar, pekerjaan sulit, sehingga Allah pun menyiapkan pahala besar bagi orang yang mau hijrah tersebut. Apa pahalanya? Pertama, keampunan. Awak kalaulah diampuni, itu insya Allah masuk surga. Jadi timbangan amal itu anak bapak, kalau seandainya berat dosa, neraka. Kalau imbang, ada kemungkinan surga. Tapi kalau seandainya yang berat itu adalah pahala, surga. Kalau seandainya pahala sedikit, tetapi dosa semuanya sudah diampuni, surga. Karena itu kalau ada orang wafat, doa kita yang pas itu, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi bukan semoga husnul khotimah. Ini kita perbaiki ya. Kita mendengar atau kita membaca di FB, di WA, ada kenalan kita yang wafat. Jangan doakan semoga husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu semoga mendapat penutup yang baik. Jadi husnul khotimah itu diusahakan dari sekarang. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma khtim alaina ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah ajal kami dengan sebaik-baik penutup. Nah, apa yang laki-laki itu kan banyak yang pembalap tuh. Pembalap. Kadang-kadang nyestar di Kulubu, beko finishnya di akhirat leh. Itu ndak husnul khotimah tuh doh. Yang husnul khotimah tuh sembahyang duha sekali-sekalinya, tapi pas sembahyang duha itu meninggal. Nah, itu yang husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan sholat berjamaah. Meninggal dalam keadaan membaca Quran. Kalau meninggal dalam keadaan pacaran, itu namanya su'ul khotimah. Meninggal dalam keadaan mangganjo, su'ul khotimah. Jadi doa yang pas itu kalau mendengar ada berita orang yang meninggal, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal kebaikannya. Nah, ini ciri orang yang berpikir ini. Bahasa yang diucapkan, bahasa yang ditulis itu betul-betul bahasa yang sudah dianalisa. Ndak asaka malambai muncul itu. Banyak dia asaka malambai ya. Bapak Ibu, anak-anak Bapak yang Bapak muliakan. Jadi hijrah ke Madinah itu pekerjaannya besar, pahalanya besar. Keampunan, di balik keampunan itu sorga. Bagaimana besar Pak? Besarnya karena hijrah dari Mekah ke Madinah itu menempuh jarak yang sangat jauh. Jarak Makkah dan Madinah itu 837 kilo. Lado pesawat ketika itu. Lado MPM ketika itu. Hanya bisa ditempuh dengan kuda, onta, atau jalan kaki. Tapi banyak sahabat ketika itu hijrah ke kota Madinah jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena menyuruh-nyuruh. Kok pailo jo kudo, pailo jo unto nampak diurang. Konsekuensi hijrah ketika itu jika diketahui oleh orang-orang Quraisy, dicegat, disuruh balik lagi ke kota Mekah atau dibunuh. Konsekuensinya ketika itu. Tidak boleh ada. Rata-rata takut.
Yang berani hijrah terang-terangan itu hanya Umar bin Khattab. Dia samparono lo baga orang. Kenapa? Karena dia seorang fighter. Nah, dia seorang fighter. Serupa Khabib Nurmagomedov tuh. Ada gulat, ada uji-uji ketangkasan di ring, di pasar Ukas ketika itu, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dia. Dah hitung-hitung menit, dia dah hitung detik lah, terjelapak orang dia. Jadi sewaktu dia mau hijrah ke Madinah, dia datang ke hadapan kafir Quraisy itu dan berkata, "Hei, siapa di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda? Anak-anaknya menjadi yatim. Nanti malam Umar akan hijrah. Silahkan kalian cegat Umar di jalan." Tidak tanggung lah bagaan dah. Kalau ingin bini kalian menjadi jando, anak kalian jadi yatim, ingin kalian mati. Ambek dan mereka, ambek. Ambek dan mereka. Tak ada smackdown entahlah je. Itu tidak tanggung baga orang tu. Dia yang berani hijrah terang-terangan itu. Yang lain sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi, hanan bisa dibawanya. Banyak bana untuk ketika itu tinggal. Banyak bana kambing ketika itu tinggal. Banyak bana ameh ketika itu, kalau tidak bisa disalekkan di dalam saku, dimasukkan ke dalam tas, tak pasal tinggal. Istri dan anak-anak yang belum beriman ketika itu, ya, goodbye my wife. Goodbye my love. Pasal tinggal. Itu perjuangannya ketika itu. Hijrah dari Makkah ke Madinah yang jaraknya 837 kilo, itu merantau ketika itu sudah dianggap mati. Antabilo masuknya ke pulang. Pernah kamu mendengar lagu Di Taluk Bayu? Itu lado to ketika itu. Menangi-nangi je orang lagu ketika itu baru. Mendengar lagu menitik saya selemo ni. Ya ye mato. Kan orang terlampau sadia menangi itu kan keluar ye selemo ni. Pernah mendengar lagu Batu Tagak? Itu kan lagu-lagu orang pai marantau tu. Padahal ketika itu sudah ada mobil. Tapi akses ke rantau ketika itu sulit. Kalau lah tiba di rantau tu sulit lo pulang. Apalagi duit susah di sinan. Jadi lah saparo mati kalau orang pergi merantau tu. Mama apa merantau dahulu tahun 70-an. Itu dibungkuyan nasi jo daun. Dia apa agak 7 bungkus. Samba dia siang beko kok randang. Kok goreng bada. Itu dan dia ansu-ansu makan di jalan di Mauto berhenti. Di Mauto rusak di sini makan. Oto kalau rusak dorong sama. Nggak ada HP ketika itu dah. Jangankan ketika itu, ketika apa SMA saja terakhir tahun 98, HP kok sesuatu yang impossible, nggak mungkin ada rasanya dah. Tahun 98 tu Pak coba main duit komputer, kawan raja ngetik, apa rasok komputer tu? Takut Pak sudah tulis baca komputer. Kalau seandainya ingin tahu berita di kampung, kirim surat. Ditanya berita di kampung. Ingin tahu berita dusana awak di rantau, kirim surat. Itu pun kalau lendak nyasar. Tahun 70-an tuh. Ibu wafat, dikabarkan ke kakak awak di rantau, itu pakai telegram. Datang ke kantor pos, dikecehan ke orang pos itu, iko yang akan disampaikan. Nah, udah pulanglah ibu sakit kareh. Jadi jangan kecil mati. Kalau dikecehan wafat, meninggal, mati. Linya iko nak baca berita tu. Nggak bisa dibuat surat panjang-panjang kalau telegram tu dah. Singkat, dek kerana perkata biayanya. Udah, itulah kan ketika itu nggak salah 25 rupiah. Pulanglah. Lakan ini 50. Jadi sesingkat mungkin. Apalagi 14 abad yang silam. Sudah dianggap mati kalau seandainya merantau sejauh itu.
Bapak Ibu anak-anak Bapak yang Pak muliakan. Karena itu Allah siapkan bagi orang yang mau hijrah pahala yang besar, keampunan dan sorga. Lalu anak-anak Bapak yang Pak muliakan, hijrah ke Madinah itu tonggak sejarah mulai ada titik terang kejayaan Islam. Ketika di Makkah, Nabi dan para sahabat mengembangkan ajaran Islam terintimidasi. Tak bisa menggari mana ada. Dia agak ganji sekete, disomasi. Agak kare sekete, diancam. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang disiksa. Nabi pun akan dibunuh. Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah, ditunggu oleh penduduk Madinah. Kalau tiba di awaknya, jotari gelombang. Tapi Nabi ketika itu hijrah, ditunggu dengan solawat badar. Tola'al badru alaina. Kalau tiba di awak, ditunggu jotari gelombang istilahnya tuh. Seandainya orang Madinah itu punya rumah, kamarnya 2, 1 untuk orang Mekah. Seandainya mereka punya 2 rumah, 1 untuk orang Mekah. Seandainya mereka tidak punya rumah, mereka punya tanah, tanah itu diberikan kepada orang Mekah supaya mereka bisa membangun rumah di sana. Orang Makkah tidak punya uang, diberi uang. Orang Makkah yang hijrah ke Madinah tidak punya apa yang akan dimakan, mereka yang memberikan makanan. Nabi ketika itu dijadikan pemimpin mereka, dengan nama lain pemimpin umat Islam. Jadi ada titik terang mulai bangkitnya Islam pada masa itu. Sehingga sewaktu Umar bin Khattab memikirkan apa nama tahun Islam itu, usulan-usulan para sahabat itu banyak. Yang diterima oleh Umar bin Khattab adalah hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Anak-anak Bapak yang Bapak muliakan. Jadi kita sekarang, jika seandainya mau melakukan hijrah secara zahir atau hijrah tempat, kita mau melaksanakan hijrah maknawi, substansi hijrah yang kita amalkan, maka kita pun akan mendapatkan keampunan dan sorga, pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah itu. Kalau lain mula awak hijrah, SMA 3 mengadakan peringatan Muharram tahun baru Islam ini, targetnya agar kita semua, terutama anak-anak Bapak, kita hijrah juga demi masa depan kita dan demi masa depan agama di dalam diri kita. Targetnya itu. Tujuan pembelajarannya itu. Nah, Pak. Hijrah terbagi pada 2 macam. Yang pertama disebut dengan hijrah zahiriyah. Hijrah nyata atau hijrah tempat. Nabi dan umat Islam di awal-awal Islam datang dahulu, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah adalah hijrah tempat. Kenapa Nabi dan umat Islam hijrah tempat? Karena di Makkah tidak mungkin lagi menjaga agama di dalam diri. Tidak mungkin lagi mendapatkan kesempatan yang baik untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Bahkan Islam terancam mati. Maka ketika itu Allah perintahkan hijrah. Dengan senang hati Nabi dan para sahabat ketika itu hijrah. Apa dasarnya hijrah tadi? Menyelamatkan iman. Menyelamatkan Islam. Dan memikirkan masa depan Islam. Nah, Pak, dengar baik-baik. Seandainya kalian nanti sudah bekerja, punya rumah,
Di dekat rumah Ananda itu tidak ada masjid, tidak ada musola. Sehingga kita tidak bisa sholat berjamaah. Jangankan sholat berjamaah, mendengarkan azan pun kita tidak pernah di sana. Kecuali lewat AP. Maka hijrah dari tempat itu lebih bagus daripada mempertahankan rumah mewah kita di sana. Apalagi yang laki-laki ya. Kita laki-laki ini sholat berjamaah itu dituntut. Jadi sholat yang bagus bagi laki-laki itu berjamaah di masjid. Sehingga Nabi mengatakan, kalau boleh dibakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah itu, ambo bakarmu kecil Nabi. Tapi dilarang oleh Allah. Kalau yang perempuan, mereka boleh di rumah berjamaah ke masjid, pahalanya juga lebih besar daripada sendirian di rumah. Karena Nabi mengatakan, jika mereka ingin berjamaah ke masjid, jangan kamu larang. Jangan dilarang itu tanda apa tuh? Pahalanya gadang. Tepat, kan ada lo pandapek mengatakan, solat yang rancak bagi perempuan itu di rumah, yang lebih rancaklah di dalam kamar. Anak-anak bapak yang bapak muliakan, memahami hadis ada namanya asbabul wurud. Sebabnya Nabi mengatakan ketika itu. Atau bahasa sekarangnya kontekstualisasi hadis. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena memang kondisi Arab Saudi, kondisi Timur Tengah, wanita itu tidak bebas keluar rumah. Nampak di laki-laki Arab tuh memang dikajanya sekali. Mereka tidak tahan melihat perempuan itu. Karena itu disebut orang-orang yang gadang nafsu itu nafsu orang Arab, cek orang kan. Ini makan kambing tuh digulingnya, bakarnya, berampek selesai dia. Awak makan daging kambing kuah-kuah, seketiknya sakit kuduk deh. Makan sate kambing 7 tusuknya tuh hebat namanya itu orang awak. Ini siku kambing tuh berampek sedenya deh. Jadi Nabi mengatakan alim walau bisyatin. Buatlah pesta walaupun hanya dengan seekor kambing kecil. Maksudnya apa? Kalau baralek itu tidak para lulu gadang-gadang do. Kalau awak tidak mampu. Tidak para lulu ba organ-organ do. Diundang tetangga-tetangga itulah pesta tuh. Jadi kalian nanti kalau tidak mampu rasanya baralek gadang-gadang tuh. Undang tetangga-tetangga makan. Undang guru-guru awak, kawan-kawan yang dakek Jawa. Alah tuh. Sudah tuh. Lakian pelaminan beko foto sinan lah. Foto nang sengenek tuh nampak lalu tuh nya. Nggak nampak foto organ tuh kuah lah tuh. Iko baralek seharinya membayar utangnya 10 tahun, 2 tahun sudah tuh cerai. Banyak kejadian serupa itu. Pak Ibu anak-anak apa yang Pak muliakan. Jadi orang Arab itu tidak aman bagi mereka wanita itu keluar rumah. Orang-orang awak nan pai umroh, kayaknya pakai baju tekeko kah? Pas membali korma, balanjo di sinan, membayi piti, nampak di orang Arab tuh tangannya tuh itu langsung naik jako-jakun itu. Keluar aja selero itu. Jadi memang tidak aman. Karena itu kata Nabi, bagusnya wanita itu sholatnya di rumah. Kalau tampak di orang 5 waktu pai ke masaji, di tandonya lah. Di paciannya di jalan. Karena itu orang-orang Indonesia yang pergi umroh itu dijaga ketat. Ada beko yang menjagonya. Dan serombongan itu parusi sesadanya itu ada beko yang menjago memperhatikan tari. Ndak pai surang-surang dan ndak kelama dia awak ada. Teraga ngelici akawasa beli pulsa man itu malam ni. Sina ndak isa ada. Beli paket Axis 5 giga mulai hari. Ibadah apa yang Pak muliakan? Hijrah zahiri namanya. Pindah tempat. Tidak mungkin rasanya awak tinggal di tempat itu untuk kebaikan agama kita, untuk ibadah kita, pindah jauh lebih bagus. Walaupun contohnya agak ekstrim seketek. Kalian punya anak nanti, di lingkungan itu misalnya, cari pungkang seorangnya. Pagi ampe, siang kucing, malam kaki ampe itu dibacanya, kayanya bawang-wangnya.
Kadang-kadang nyo ngecek jayanya lai lamboi. Aden ya, lama sih nyoba aden kayaknya. Ndak ketuju dia wak bakso yang serupa itu tuh. Tidak bagus misalnya lingkungan di tempat itu. Tiok sabanta nampak dia wak orang mangganjo, orang mabuk. Di kadai-kadai di dekat awak tinggal tu banyak orang bajudi, banyak orang bahampok. Maka pindah dari tempat itu lebih baik daripada bertahan. Allah juga menyiapkan pahala besar seperti hijrahnya kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Nana apa nanti? Dapat pekerjaan. Gaji 1 bulan itu lebih dari 200 juta. Lebih 200 juta gaji, Pak. Itu gaji ya, Pak, sekian puluh tahun tuh. Dia Pak sebulannya. Tapi konsekuensinya kamu bekerja ketika itu tidak bisa sholat Jumat, tidak bisa sholat berjamaah, bahkan tidak boleh sholat. Maka berhenti dari pekerjaan itu, hijrah, cari pekerjaan lain sehingga agama kita selamat, ibadah kita aman, jauh lebih baik daripada bertahan bekerja di tempat itu. Sementara yang kita harapkan hanya money, fulus. Itu yang disebut dengan hijrah makani atau hijrah tempat, hijrah nyata. Dari sekarang sudah ada dalam pikiran kamu itu bahwa yang kita selamatkan di dalam hidup ini adalah iman atau agama di dalam diri kita. Dan kita juga berbuat untuk agama di masa depan. Silahkan kamu yang laki-laki, yang perempuan ini, mau jadi apa saja. Kalian ingin jadi dokter, bagus. Kalian ingin jadi insinyur, bagus. Kalian ingin jadi ahli teknik, apa sajalah itu, bagus. Ingin jadi ahli kesenian, bagus. Tapi di dalam profesi kita itu, jangan pernah kita melupakan agama yang merupakan pertanggungjawaban kita nanti kepada Allah. Nah, yang kedua, hijrah maknawi. Substansi hijrah yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Apa contoh hijrah maknawi itu? Yang Allah siapkan pahalanya juga sama dengan hijrahnya kaum muslimin. Pertama anak-anak Bapak, hijrah i'tiqadiyah namanya. Hijrah keyakinan. Banyak i'tiqad kita, banyak keyakinan kita yang pada hari ini rusak. Sebenarnya keimanan kita sudah tidak diakui Allah walaupun kita seorang muslim. Iman awak tu tidak diakui Allah leda walaupun awak Islam. Sebabnya kita memiliki keyakinan syirik atau mempersekutukan Allah. Jadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu syirik. Orang membunuh orang, apa? Insya Allah diampuni Allah. Inyo mati, tidak taubat, ada kemungkinan masuk surga. Pak, banyak dosonya pada pahalanya, Pak. Ya masuk neraka dulu. Orang yang berzina, ada kemungkinan masuk surga. Tapi dirandam di neraka dulu. Di neraka itu tidaklah lama-lama mana ada. Sehari sama aja 1000 tahun. Apa kira-kira itu? Kalau ada 1000 tahun di sikau muai. Kalau ada 1000 tahun di sikau, tidak dicukup-cukup jangguiknya, panjang jangguik itu tiba disumpu. Kalau 1000 tahun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ada misalnya yang lebih dahulu masuk surga. Tidak usah buat je kawan-kawan SMA 3 dulu dah. Kamu selama kan nampak dan yang masuk neraka. Orang lamanya. Tidaklah lama-lama, dah setahunnya. Setahun, 365 kali 1000. Patutlah agak kali yang ayah lama neraka kiranya. Kalau dosa-dosa lain ada kemungkinan masuk surga, walau tidak bertaubat. Tetapi orang yang mempersekutukan Allah,
Seandainya dia wafat sebelum bertaubat, kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Tidak ada masuk ke dibangki dah. Kalau taubat Bapak, seluruh dosa itu diampuni Allah kalau kita bertaubat. Syirik kan tidak diampuni doh Pak kalau tidak bertaubat. Umar bin Khattab ana indak di kerajaannya. Membunuh anak pernah. Bajudi tiok sebantah. Bahkan dalam riwayat yang membaca kuliah ayyuhal kafirun tawalik-walik itu Umar bin Khattab tuh. Dia sedang mabuk, dia bayar jadi imam. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum. Bilangkah sudah itu? Inilah kamu surah ilakum dinukum waliyadin. Maka jahile dia mabuk. Karena itu turun ayat wala taqrabus shalah wa antum syukara. Jangan engkau mendekat ke tempat salat ketika kamu sedang mabuk. Umar bin Khattab yang pernah membuat Tuhan dari tepung berbentuk kue dari tapuang tapi model orang dibuatnya. Ada kepala, ada tangan, ada mata, ada badan, ada kaki. Pulang ini menyembah Tuhannya tuh di Ka'bah, baru letak di patahnya tangan Tuhannya itu dimakannya. Syirik aneh tidak di kerajaannya itu. Tetapi setelah masuk Islam, ia taubat. Sehingga dalam riwayat dijelaskan, Umar itu kalau dia salam ke kanan, dia tersenyum. Kalau dia salam ke kiri, dia menangis. Kenapa dia tersenyum? Terbayang sorga. Ada juga yang mengatakannya galaknya mematakan tangan Tuhannya dulu. Ketika nyo salam ke kiri, nyo menangis, terbayang dia bunuh anak gadisnya dulu. Tapi diampuni oleh Allah. Jadi itu yang ingin Bapak katakan. Apa dosa syirik yang dilakukan oleh umat Islam? Kita ambil contoh. Banyak orang berkeyakinan bulan Muharram ini adalah bulan sial. Bulan penuh musibah. Bulan yang tidak bagus untuk memulai usaha. Sehingga anak-anak Bapak, banyak orang kamanikah tidak mau baralek di bulan Muharram kodoh. Kenapa? Karena mereka anggap bulan Muharram ini bulan sial. Saya lihatlah, M. Syafi'i tidak ada orang baralek gini dah. Tidak ada ibu-ibu agak aman lah seketek. Tidak ada mengeluarkan piti untuk undangan dah. Biasa sehari itu amu 5 kali 50.000. 250.000 untuk undangan sebaru tu. Kini bulan Muharram ku agak aman seketek. Kenapa? Orang menganggap bulan sial. Orang takut memulai usaha di bulan Muharram ini. Sehingga ada seorang jamaah meminjam kur, kredit usaha rakyat. Datang orang bank survei ke rumahnya. Melihat aset yang dimilikinya. Ba'a usahanya. Keceknya ke orang bank tadi. Jangan kini lah Pak Abin bulan Muharram ko dulu. Muharram dah sekian bobek konya. Banyak orang di bulan Muharram ini takut memulai pergi merantau. Karena mereka berkeyakinan, tidak sukses waktu merantau dah. Ini keyakinan yang salah. Ya. Kalau menurut agama, hari ini bagus semuanya. Dalam satu hadis qudsi, tahu hadis qudsi? Hadis qudsi itu bedanya dengan Quran. Quran itu wahyu Allah, kata dan maknanya dari Allah. Itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, kata-katanya dari Nabi. Kalau hadis, makna dan kata-kata dari Nabi. Tapi Nabi itu tidak pernah berkata semau perutnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah berkata sesuai keinginannya saja, melainkan bimbingan wahyu yang dibimbing kepadanya. Jadi walaupun Nabi mengajak iko boleh, iko tidak boleh, itu bimbingan wahyu. Apa isi hadis qudsi tadi? Allah berfirman, yu'zini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakitiku, kata Allah. Iz yaqulu ya haibatad dahar. Ketika anak Adam, ketika manusia itu mengatakan, hari ini tidak bagus, waktu ini waktu sial, itu adalah waktu yang tidak bagus. Ini adalah hari yang tidak elok. Ketika itu kita menyakiti Allah. Fala yaqulanna ahadakum ya khaybatad dahar.
Jangan pernah salah seorang dari kamu mengatakan, hari ini hari sial, waktu ini waktu tidak bagus. Ini adalah hari yang tidak bagus. Fa inni anad dahar, kata Allah. Sayalah yang menciptakan waktu itu. Jadi kalau kamu ada meramal-ramal, oh hari ko rancak ko untuk beraja. Hari ko rancak ko untuk pergi merantau. Hari ko rancak ko untuk mulai manggale. Itu salah itu. Keyakinan agama Islam itu seluruh hari bagus. Kalau kita mengatakan itu, berarti kita menyakiti Allah. Yang kedua, ketika kita meyakini Muharram adalah bulan sial, berarti kita memiliki keyakinan khurafat. Apa itu keyakinan khurafat? Kita meyakini bahwa benda, hari, itu memiliki kekuatan karamat. Bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Ini keyakinan yang salah ini. Jadi khurafat itu keyakinan yang tidak benar. Misalnya, sajak pakai cincin kau, walaupun tak mandi-mandi seminggu, bentuk sudah mandi je nampak dia nak gadi taruh. Itu khurafat, itu syirik. Percaya kepada batu cincin. Termasuklah kita percaya dengan bulan Muharram bisa memberikan manfaat atau tidak. Itu adalah keyakinan syirik. Syirik adalah dosa besar. Dan yang ketiga, ketika kita meyakini keyakinan yang seperti itu, kita berdusta atas nama Allah. Famaniftaro 'alallahil kaziba. Siapa yang berdusta atas nama Allah, la yuflihun, kata Allah. Ia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Itu hijrah keyakinan ya. Yang kedua disebut dengan hijrah kebiasaan. Khususnya persoalan ibadah dahulu anak-anak Pak. Ada di antara kita yang selama ini yang sholatnya tidak terjaga. Akan sholat kalau mak diawaknya subuh cok tinggal jaga betul lah sholat itu. Yang pertama dihisap oleh Allah di hari kiamat nanti adalah sholat. Jika sholat kita bagus, ibadah lain akan dipandang bagus. Jika sholat ini yang rusak, maka ibadah lain akan binasa. Jadi jaga yang 5 waktu itu. Anak-anak bapak yang biasa terlambat tepat waktu, yang biasa meninggalkan sholat, lebih bagus terlambat daripada meninggalkan sholat. Jago wak pagi itu dek kerana sekolah daring lah jam 8, solat pas jago lalok tu langsung. Walaupun nama solatnya solat suha lah, subuh di waktu duha. Tapi niatnya tetap solat subuh. Itu namanya hijrah kebiasaan. Termasuk belajar kita itu anak-anak bapak. Hasil itu tidak pernah mendustai proses. Kawan-kawan apa yang sukses sama sekolah dulu rata-rata orang rajin. Ada 2 orang kawan apa yang jadi dosen di Unan, lah doktornya, barajanya itu anak-anak apa, ia angkat tangan awak ketika itu. Yang seorang dosen bahasa Inggris. Tamat sekolah di Tawalib, kuliah di sastra Inggris Unan, langsung dikader jadi dosen, selesai S2, S3 di Australia. Tapi ketika sekolah di Tawalib, praktik bahasa Inggris dia santai. Nampak dia boleh dikajanya, "Mae practice my English with you." Boleh ada praktik bahasa Inggris enggak? Dirinya boleh itu. Ada seorang lain psikologi jurusannya di Malaysia lah doktor lenya, tiba di Malaysia tu menakik gatahnya di parak gatah orang Malaysia tu. Jadi dosen di Yunan kini. Ada kawan apa yang selesai dari Al-Azhar Mesir itu, ketika sekolah di Tawalib dulu, malam hari itu jago untuk menghafal Quran dan belajar. Hasil itu tidak pernah mendustai usaha. Jadi nanti berhasil nanti anak-anak apa? Lah nampak dari kini usahanya. Yang terlalu santai ketika SMP, yang terlalu santai ketika daring dahulu, sadarlah awak, bahwa kesuksesan itu tidak akan dicapai dengan santai-santai. Orang hebat dikalahkan oleh orang rajin. Orang rajin dikalahkan oleh orang hebat yang rajin. Orang hebat yang rajin itu baru dikalahkan oleh orang yang hoki. Tapi orang yang hoki itu 1 dalam 1000-nya nak. Jadi berubahlah kita dari sekarang. Maka itu ibadah kita dengan Muharram ini, dengan tahun baru ini, berubah dari yang buruk kepada yang baik. Cara belajar kita berubah dari yang buruk kepada yang baik. Penyesalan itu selalu munculnya di kemudian hari. Dan yang ketiga, terakhir,
hijrah khalqiyah, hijrah akhlak. Dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Nah, Bapak, orang tua itu adalah keramat hidup. Yang biasa melawan ke orang tuanya, dari kini awak sadari kalau itu adalah dosa besar. Saberang-berang orang tua awak kawa, jangan pernah dongkol kayaknya. Manaku sano salah. Nyodek sayang jawab berang tunya. Iyo nya mai bo taru jo Pak. Ya memang tak itu coba aja, Pak. Muju kalian punya orang tua. Daripada apa? Yatim piatu. Yatim piatu kini. Ya. Manfaatkan orang tua kita itu untuk masuk surga. Seseorang itu sangat rugi sewaktu ia mempunyai orang tua atau salah seorang dari orang tuanya tapi dia tidak bisa masuk surga karena orang tuanya itu masih ada. Kalau kamu tidak bisa membahagiakannya, sekurang-kurangnya jangan menyakitinya. Dengan guru. Guru itu adalah orang tua kita. Kekasihan apanya? Rata-rata anak-anak kini tidak tentu nama guru dinya. Jadi aja kini ibu Inggris, jadi aja kini japa agama. Jadi adanya kedekatan diri kita dengan guru itu minimal awak tahu namanya dulu. Kalian kalau PLS itu yang wajib kalian tahu nama guru. Wajib kalian tahu nama guru dulu tuh. Pas baraja guru ko lah tahu namanya ada ikatan batin awak jo guru tuh tadi. Lah tamai nanti kadang-kadang tidak tentu nama guru dah. Kalau sebut aja Pak. Dia tekan aja Pak. Tak tekan ada Pak. Oh iyo, awak beraja agama aja Pak kelas 1 dulu ndak? Anak atau anak batu lado tu mah. Anak tu adalah 3. Yang pertama anak pisang. Aku nak rancak. Dijagonya induknya sehingga dimakan kambing inya dulu. Kalau anak batu lado rintang menyusani induknya itu. Yang ketiga anak badi. Kalau ditembak ndak pulang-pulang le dah. Lawini lawalaki nanti nak tekan harus anak le. Tu anak badi namanya itu. Bapak Ibu dan Bapak yang Pak muliakan, cara kamu bersikap dengan teman-teman, obah. Apa itu akhlak? Cara kita bicara, cara kita berjalan, raut wajah kita ketika berkomunikasi dengan orang itu adalah akhlak. Berubahlah kita dari yang jelek-jelek kepada yang lebih baik. Bisa dipahami? Bertekadlah kita semua, Bapak, Ibu, dan anak-anak Bapak, dengan momentum tahun baru hijrah 1443 Hijriah ini, kita hijrah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena dalam sebuah kata-kata mutiara pernah diungkap, siapa yang hari sekarangnya lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Yang hari sekarang lebih baik dari hari kemarin, itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Kita mendapatkan penutup yang terbaik dalam hidup ini. Karena kita selalu lebih baik, dan lebih baik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.